Gue mau tanya jujur, kenapa sih sekarang nikah baru 1-3 tahun udah cerai? Katanya karena selingkuh, katanya karena nggak cocok, katanya karena beda prinsip. Tapi pernah nggak kepikiran kalau penyebab paling sering itu bukan drama cinta, tapi duit, masalah finansial. Dan ini bukan cuma teori. Data dari Badan Pusat Statistik dan laporan Mahkamah Agung Republik Indonesia beberapa tahun terakhir nunjukin kalau faktor ekonomi selalu masuk daftar alasan perceraian tertinggi di Indonesia. Dan anehnya, topik ini jarang banget dibahas secara jujur. Hari ini kita bahas tanpa filter. Sekarang gini, harga kebutuhan naik, cicilan naik, gaya hidup naik, tapi gaji ya segitu-gitu aja. Belum lagi kalau penghasilan nggak tetap, freelancer, ojol, jualan online, UMKM, kadang rame, kadang sepi. Stabilitas finansial itu jadi barang mewah. Masalahnya bukan cuma kekurangan uang, tapi tekanan mentalnya. Suami stres karena merasa gagal, istri capek karena kebutuhan ya terpenuhi. Akhirnya, emosi jadi sensitif, hal kecil jadi besar. Telat bayar listrik, ribut. Uang belanja kurang, ribut. Anak minta jajan, ribut. Padahal akar masalahnya cuma satu, keuangan nggak beres. Yang bikin makin parah, gengsi. Sekarang semua orang hidup di media sosial. Scroll bentar, temen nikah di hotel mewah. Temen beli rumah, temen umroh. Temen liburan Bali, temen beli ini itu. Akhirnya kita ngerasa harus terlihat sukses. Padahal isi rekening minus. Banyak pasangan yang penghasilannya pas-pasan, tapi maksa gaya hidup middle class ke atas. Nikah mewah, tapi setelah itu cicilan numpuk. Kredit motor, kredit HP, pay later, kartu kredit. Rumah tangga berubah jadi tempat rapat tagihan. Dan yang lebih bahaya, nggak ada komunikasi soal uang sebelum nikah. Nggak pernah ngobrol, gaji berapa, utang ada nggak, cara ngatur uang gimana, mau sistem keuangan gabung atau pisah. Nikah cuma modal cinta, padahal cinta nggak bisa bayar kontrakan. Masalah finansial itu jarang dibahas, karena orang malu. Suami malu ngaku gajinya kecil, istri malu ngaku punya utang, keluarga malu kalau dianggap nggak mapan. Akhirnya semuanya dipendam, dan ketika tekanan numpuk, meledak. Banyak yang mikir, nanti ajalah mikirin investasi, nikah dulu aja, rezeki nanti ngikut. Iya, rezeki ada yang ngatur, tapi perencanaan itu tanggung jawab kita. Rumah tangga itu bukan cuma romantis-romantisan, itu kerja tim. Kalau satu boros dan satu hemat, tapi nggak pernah disepakati, itu bukan keseimbangan, itu bom waktu. Yang jarang dibahas itu bukan cuma kekurangan uang, tapi perasaan kalah. Banyak suami merasa harga dirinya turun ketika penghasilannya lebih kecil dari istri. Banyak istri merasa sendirian ketika suami nggak punya visi finansial. Masalahnya bukan nominal, tapi arah. Kalau dua-duanya nggak punya tujuan keuangan, nggak ada dana darurat, nggak ada tabungan, nggak ada proteksi, nggak ada rencana jangka panjang, maka setiap bulan itu cuma survival mode. Dan hidup dalam survival mode terus-terusan bikin hubungan lelah. Cinta bisa bertahan, tapi tekanan finansial harian itu pelan-pelan menggerus rasa hormat. Dan ketika rasa hormat hilang, perceraian jadi pilihan yang terlihat lebih ringan. Terus gimana? Pertama, sebelum nikah atau bahkan setelah nikah, ngobrolin uang itu wajib, bukan tabu. Transparan soal penghasilan, pengeluaran, utang, target hidup. Kedua, turunin gengsi. Nggak semua harus diposting, nggak semua harus terlihat keren. Ketiga, bangun sistem. Minimal, dana darurat 3-6 bulan, catatan pengeluaran, target tabungan, tambahan income kalau bisa. Dan yang paling penting, fokus bangun aset, bukan cuma gaya hidup. Karena rumah tangga itu bukan soal siapa paling romantis, tapi siapa paling siap. Jadi kalau hari ini kamu lagi ada di fase keuangan lagi berat, jangan langsung mikir pisah. Mungkin yang perlu diperbaiki bukan pasangannya, tapi sistem keuangannya. Karena perceraian itu seringnya bukan karena kurang cinta, tapi karena terlalu lama hidup dalam tekanan. Kalau kamu setuju bahwa finansial itu fondasi rumah tangga, tulis di komentar, siap benahin. Dan share video ini ke teman kamu yang lagi mau nikah. Biar mereka nggak cuma siap pesta, tapi siap realita.